Alhamdulillah pemirsa masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Nah pemirsa, tadi Ustadz Zelani sudah menjelaskan mengenai kewajiban berbagi dan menjadi orang yang murah hati. Tentunya di segmen 2 ini kita akan mendengarkan tausiah dari Gus Hans tentang keutamaan orang yang dermawan dan murah hati dalam Islam. Silakan Gus Hans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli baju di pasar Jatiasih. Yang kerudung biru cantiknya kayak Aura Kasih. Dulu. Sekarang jadi apa? Antik. Dari Keputih menuju Kota Bogor. Yang pakai baju putih pasti sarungnya Wadimor. Wah. Pesanan ini. Wah. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Ibu-ibu, Bapak-bapak, alhamdulillah. Kenapa saya selalu senyum? Karena apa? Sedekah. Kullu ma'rufun sodako. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Tetapi ketika kita mengatakan bahwa senyum pun sedekah, ya jangan senyum saja sedekahnya. Kalau misalnya dianggap sudah cukup dengan senyumnya, masjid gak akan jadi. Seumpama ada panitia masjid datang ke rumah, tiba-tiba dimintain sodako. Ternyata disenyumin, untuk kira-kira jadi nggak masjidnya kira-kira ini? Jadi nggak kira-kira? Jadi pembahasan, ya kan? Bukan jadi bangunannya. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa sedekah itu setiap orang berhak dan setiap orang berkewajiban. Kalau misalnya sedekah hanya harta, maka bisa jadi yang masuk surga kebanyakan orang kaya. Karena sedekah itu Masya Allah, pahalanya melimpah-limpah. Pahalanya melimpah-limpah. Karena amalan sedekah itu ketika kita sudah meninggal pun, sedekah kita lah yang akan menjadi jariyah kita. Betul enggak? Ya kan? Ketika orang tua kita meninggal, ya kan misalnya, orang tua kita belum sholat duhur misalnya, sementara meninggalnya mau menjelang menjelang asar, masih utang sholat duhur. Kira-kira wajib menggantikan enggak? Enggak kan? Karena amalan sudah selesai. Tetapi kalau orang tua kita punya hutang, punya janji sedekah, punya nazar kepada orang lain, maka berkewajiban kita untuk melaksanakannya. Nah, begitu dahsyatnya sedekah ini. Di dalam Islam ingin menunjukkan bahwa sedekah hubungan sosial di antara manusia itu menjadi keutamaan bagi orang Islam. Islam itu salam. Islam itu memberikan keselamatan, memberikan kebaikan, memberikan kedamaian. Kita menjadi Islam ketika apa? Ketika kehadiran kita itu bisa memberikan ketentraman bagi yang lain. Kalau ada ibu-ibu kok datang ke acara ibu-ibu yang lain, begitu ibu-ibu itu datang, dirasani aja, kayak merasa tertekan, maka bisa jadi dia masih belum Islam. Karena kehadirannya masih belum memberikan keselamatan dan kenyamanan bagi orang lain. Konsep Islam itu memberikan keselamatan, memberikan kebaikan, dan memberikan kemanfaatan bagi yang lain. Nah, itu konsepnya. Ya. Nah, kembali lagi kepada sedekah. Kenapa sedekah menjadi penting? Karena Allah membagikan rezeki kepada kita, kepada manusia, itu tidak sama secara fisik. Tetapi memiliki kewajiban yang sama untuk dibagikan. Sebagian dari rezeki kita juga sebagian adalah hartanya siapa? Hartanya orang lain. Kenapa contohnya sedekah itu kepada anak yatim? Kenapa kira-kira Bu? Karena dianggap bahwa kalau misalnya kita memberikan rezeki kepada anak yatim, kita tidak berharap imbalan. Kita tidak berharap sesuatu itu kembali kepada kita. Sudah sedekah, sedekah saja.
Tidak usah berpikir untuk mengembalikan dari sedekahan itu kepada kita semuanya. Ketika tangan kanan kita memberi, kalau bisa tangan kiri tidak mengetahui. Konsepnya Islam di situ. Maka ketika kita ada orang-orang Islam yang hidupnya selalu meminta-minta, kemarin viral. Ibu-ibu pengemis tapi gelangnya emas semuanya. Ya kan? Terus mobilnya pakai mereknya lumayan juga. Ternyata dia ngemis. Koordinator pengemis Indonesia. Itu bagaimana coba? Ini bicara tentang mentalitas. Nah, mentalitas orang Islam itu al-yadul ulya khairum min yadus sufla. Tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, masalahnya dalil ini suka dipakai para pengemis. Nah, ini kan lucu. Jadi dalil itu sama dengan kayak pedang bermata dua, tapi kalau misalnya tidak tepat penggunaannya, maka akan menjadi permasalahan. Al-yadul ulya khairu min yadus sufla itu harus kita pegang. Jangan kita memegang dalil yang mengatakan bahwa kita harus menerima segala sesuatu dari orang lain. Dan sedekah itu tidak mengenal agama, tidak mengenal dia mau apapun saja, suku, ras, agama. Ketika kita bersedekah, ya sudah sedekah saja. Enggak usah tanya dia agamanya apa, enggak usah dia janda anaknya berapa, enggak usah menanya apa saja. Tetapi etikanya ketika kita bersedekah, utamakan keluarga kita dulu. Kalau misalnya ibu-ibu suka baksos dan pansos, biasanya kan baksos dibarengi pansos. Baksos kemana-mana, di-share kemana-mana, nggak taunya punya ponakan nggak bisa sekolah. Punya adik nggak bisa makan. Ini salah konsep. Jadi ketika kita akan bersedekah, maka utamakan keluarga kita dulu. Sama halnya ketika kita beribadah. Apalagi misalnya contohnya umroh. Umroh berkali-kali, tetapi ponakannya nggak bisa sekolah. Itu dolim. Jangan sampai ibu umroh berkali-kali bersedekah kepada orang lain karena mengejar pahalanya lebih banyak daripada di sini, tetapi keluarga kita, adik ipar kita, gentengnya bocor. Makanya sebelum ibu, bapak semuanya berangkat umroh, datangi dulu adiknya, kakak, atau ibu orang tua, kita bersedekah. Kamu kurangnya apa? Sehingga ketika nanti ibu-ibu misalnya berziarah ke makam Rasulullah SAW, tidak ditagih sama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kamu telah berbuat apa kepada saudara-saudaramu? Karena konsep Islam itu harus memberikan efek yang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Maka ketika kita beribadah pun seperti itu. Ketika kita beribadah misalnya, jangan memikirkan hanya untuk diri kita sendiri. Ajak yang lainnya. Jangan sampai kita fokus kepada diri kita sendiri, orang lain nggak ada kesempatan untuk seperti halnya kita. Nanti kalau misalnya di surga, ibu hanya sendiri saja. Siapa konco, siapa teman WA di surga nanti? Kan tidak ada. Nah, maka marilah kita ajak bersama-sama berbuat baik dan insya Allah sedekah kita akan menjadi kunci kita, menjadi memudah kita agar kita bisa masuk surga dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Han, jazakumullah khairul jaza atas tausiah yang diberikan kepada kita semuanya. Sejatinya bukan hanya mendapatkan kemudahan rezeki ataupun doa dari malaikat langsung ketika kita bersedekah atau ketika kita bersikap dermawan kepada sesama kita. Namun sejatinya sesungguhnya materi ataupun rezeki tidak hanya dipandang sebagai materi atau nilai uang saja. Namun sesungguhnya kenikmatan rezeki adalah ketika kita melihat keluarga kita sehat. Ketika melihat anak, istri atau keluarga kita semuanya sehat, itu adalah rezeki yang tidak terhingga. Baik pemirsa, di segmen ketiga nanti insya Allah Ustadz Kasifir akan memberikan atau menguatkan kembali tema besar kita ketika kita murah hati, insya Allah akan ada kemudahan rezeki. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami akan kembali.